Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi. Apa kabar? Saya pasti luar biasa di rumah. Saya tidak sendiri loh. Ada Sema, ada Angel, ada Kak Joshua, ada Mas Jose. Juga dibantu Kak Aldi, editor luar biasa. Juga dibantu Mas Joel, telemedia yang sangat membantu kita semua. Adik-adik di rumah, ayo kita sekolah minggu, kita menyapa Tuhan dengan selamat pagi Bapa. Ayo. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, ada waktu untuk kita absen. Bisa dibantu oleh orang tua di rumah ya. Sambil adik-adik absen, kita persiapkan persembahan juga ya. Bisa dimasukkan dalam amplop dan disimpan di rumah atau dimasukkan di dalam celengan. Dan nanti kalau sekolah minggu di gereja kita sama-sama bisa dikumpulkan. Yuk kita berikan persembahan kepada Tuhan dengan nyanyian Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tak pernah habis kami dapatkan karena kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Bersyukur kami masih boleh beribadah pada hari ini dengan online. Berkati Tuhan persembahan ini, biarlah menjadi berkat bagi gereja Tuhan di gereja kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bisa bertumbuh dengan Yesus. Kalau kita rajin ke gereja, kita buka Alkitab, kita baca buku rohani, dan banyak yang kita pelajari. Yuk kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik masih kuat kan? Kita terus bernyanyi memuji untuk Tuhan. Sukacitaku. Ayo. Sukacitaku, bam 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 bam, kerjaku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sujudku. Dia mengasihi aku dan mati bagiku. Sukacitaku kini baru. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Adik-adik, kita akan bernyanyi untuk adik-adik yang berulang tahun di rumah. Pada bulan November, banyak loh yang ulang tahun. Temanmu yang berulang tahun, yaitu tanggal 16 November. Ada Vito berulang tahun di bulan November. Tanggal 17 ada Kanaya. Halo Kanaya, apa kabar? Halo Vito yang di rumah, selamat ulang tahun. Dan tanggal 19 November ada guru sekolah minggu yang berulang tahun loh, tanggal 19 November. Siapa? Sema tahu nggak? Siapa? Dia adalah editor yang luar biasa buat anak-anak sekolah minggu. Pak Christian Chandra Setiadi. Halo Pak Christian. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan ada adik-adik yang di rumah yang berulang tahun tanggal berapa yuk? 26 November. Siapa? Sema. Siapa tahu? Ya, dia adalah Robin. Dia anaknya lincah, dia lari sana sini, dia kuat sekali. Adik-adik semua, untuk itu ayo kita berikan kado ulang tahun dengan kita bersyukur untuk bernyanyi. Hari ini terindah bagimu. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun sahabatku, selamat ulang tahun saudaraku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Hari ini terindah
satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun sahabatku, selamat ulang tahun saudaraku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Kita beri doa buat teman-teman yang berulang tahun pada bulan November. Tuhan yang baik, Tuhan yang memberi umur kepada kami, Tuhan yang maha murah di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan untuk mengucap syukur buat adik-adik kami yang berulang tahun. Tanggal 16 November adik kami Vito ulang tahun. Tanggal 17 November adik kami Kanaya berulang tahun. Tanggal 19 November Kak Christian, tanggal 19 November ulang tahun. Juga adik Robin 26 November, Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Engkau berkati semua Tuhan, adik-adik kami, juga Kak Christian yang ulang tahun pada bulan November ini. Terima kasih Yesus, biarlah acara kebaktian sekolah minggu ini penyertaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan sambut cerita oleh Kak Rinila dengan pujian Kemurahan Tuhan.
Tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita dari Kak Rinela. Tolong adik-adik duduk yang tenang. Orang tua bisa membimbing adik-adik yang masih kecil supaya kita bisa melihat cerita, mendengarkan cerita, kita belajar berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Hei Kak Rinela, sudah ditunggu anak-anak nih. Dipersilahkan Kak Rinela. Halo, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali akan mendengarkan cerita di pagi hari ini. Hari ini cerita kita berjudul Memohon Belas Kasihan Allah. Bersumber dari kitab Nehemia pasal 1 dan pasal 2. Kita sekarang berdoa dulu minta pimpinan Tuhan ya. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar dapat menyimak dengan baik, dengan telinga, hati, dan pikiran yang tertuju kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang sudah musim hujan ya. Sering hujan. Nah, kalau lagi musim hujan seperti itu, biasanya kita ya jadi mudah sakit, terutama pilek. Juga kalau semakin parah flu. Nah, seorang anak yang bernama Dede juga sakit pilek. Tapi ya anak-anak, suatu sore lagi saat gerimis, kakaknya mengajak Dede main bola. Wah, Dede kan sudah pilek, sudah bersin, sudah batuk. Jadi Dede jawab kakaknya seperti ini. Kakak, kan lagi gerimis. Aku kan lagi pilek. Nanti aku tambah sakit. Tapi kakaknya bilang begini. Dek, kan cuma gerimis. Terus sebentar aja. Yuk. Dede terbujuk anak-anak. Karena Dede itu senang main bola. Lantas mereka berdua main bola dengan semangat, dengan gembira di tengah gerimis. Tapi ya anak-anak, keesokan malamnya Dede kedinginan, menggigil, demam. Kepalanya pusing sekali. Wah, kakak jadi kesian melihat Dede sakit demam. Dia menyesal. Lalu si kakak berdoa. Tuhan, ampunilah kesalahan kakak. Kemarin kakak telah mengajak Dede main bola di tengah gerimis. Dan sekarang Dede sakit demam. Karena saya sudah melakukan kesalahan. Ampunilah kakak. Dan mohon belas kasihan Tuhan memberi kesembuhan kepada Dede. Anak-anak, kita bisa menyimak dari doa yang kakak tadi panjatkan. Kakak tidak langsung meminta supaya Tuhan menyembuhkan Dede. Tapi dia memohon ampun terlebih dahulu karena dia menyesal, karena dialah maka Dede adiknya sakit demam. Nah, doa yang penuh kerendahan hati dan memohon belas kasihan Tuhan juga dipanjatkan oleh Nehemia. Mau tahu kisahnya seperti apa? Kita simak ya dengan baik video yang akan ditayangkan oleh Kak Christian sebentar ini. Nehemia bekerja sebagai pegawai raja di Persia. Dia sangat setia dan rajin bekerja, sehingga Raja Artasasta mengasihi Nehemia.
dia juga rajin berdoa kepada Allah. Suatu hari, Nehemia mendengar kabar tentang kota asal nenek moyangnya, yaitu Yerusalem. Kondisinya hancur, tembok-temboknya roboh dan berantakan. Pintu gerbangnya terbakar dan bangsa Israel hidup menderita di sana. Nehemia sangat sedih dan menangis. Dia berpuasa dan berdoa kepada Allah untuk umat Israel. Karena terlihat sedih, raja bertanya apa yang diinginkan oleh Nehemia. Nehemia berdoa kepada Allah dan menjawab dia ingin pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem. Raja menyetujui permintaan Nehemia. Kemudian berangkatlah Nehemia ke kota Yerusalem dan mencoba membangun kembali tembok yang hancur bersama dengan umat Israel. Namun tidak semua orang suka dan setuju. Mereka mencoba banyak hal agar Nehemia berhenti membangun. Mereka menertawakan, mengejek, bahkan mengancam untuk menyerang dan membunuh Nehemia dan bangsa Israel. Namun, Nehemia memilih untuk tidak ketakutan karena dia tahu Allah menyertai Nehemia dan bangsa Israel. Nehemia menguatkan mereka yang bekerja. Jangan takut kepada musuh. Ingatlah kepada Tuhan yang kuat dan dahsyat, dan berjuanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak, istri, dan rumahmu. Nehemia tetap berdoa dan tetap membangun setiap hari. Akhirnya, kota Yerusalem selesai dibangun setelah 52 hari. Anak-anak, kita telah menyaksikan Nehemia yang bekerja sebagai pegawai di kerajaan Persia yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Artasasta. Jabatan Nehemia adalah juru minum. Jabatan yang penting loh anak-anak, terhormat. Karena apa? Karena untuk setiap minuman yang akan diminum oleh raja, Nehemia harus memastikan bahwa minuman itu terbaik. Tidak hanya dari rasanya saja anak-anak, tapi minuman itu harus aman bagi kesehatan raja. Dan Raja Artasasta sangat percaya kepada Nehemia. Tapi anak-anak, pada saat mendengar bahwa kota Yerusalem temboknya hancur, gerbangnya terbakar, Nehemia sedih sekali. Kenapa ya Nehemia sedih? Karena Nehemia berasal dari kota Yerusalem. Nehemia adalah bangsa Yehuda atau umat Israel. Dan waktu dia sedih, dia berdoa dengan menitikkan air mata dan bahkan berpuasa. Dia tidak lantas meminta kepada Tuhan supaya memperbaiki kembali tembok dan pintu gerbang kota Yerusalem. Tidak anak-anak. Dia memohon ampun dulu dengan tunduk, dengan sedih, dengan sungguh-sungguh atas dosa umat Israel, atas dosanya. Dan anak-anak, karena Nehemia sulit untuk menyembunyikan kesedihannya, wajahnya menjadi muram. Dan raja melihat kenapa Nehemia wajahnya muram. Lantas waktu Raja Artasasta bertanya kenapa Nehemia wajahnya muram, dia juga tidak langsung menjawab pertanyaan Raja Artasasta. Melainkan anak-anak, dia berdoa lagi. Untuk apa? Untuk meminta pimpinan Tuhan. Bagaimana ya Tuhan cara menjawab pertanyaan Raja Artasasta
secara baik. Rendah hati ya anak-anak Nehemia itu. Nah anak-anak, setelah Nehemia berdoa, barulah dia menjawab pertanyaan Raja Artasasta. Raja, kota asal saya kota Yerusalem. Tembok-temboknya dihancurkan, pintu gerbangnya terbakar, Raja. Apakah Raja berkenan memberi izin kepada saya untuk pergi ke kota Yerusalem memperbaikinya? Nah, anak-anak, setelah mendengarkan permohonan izin tersebut, Raja mengabulkan permohonan Nehemia. Padahal ya anak-anak, untuk membangun tembok dan pintu gerbang tidak cukup 1 atau 2 hari saja. Pasti lama. Tapi Raja mengabulkan permohonan Nehemia. Juga Raja bahkan memberikan izin kepada Nehemia untuk mengambil balok-balok kayu dari taman kerajaan Persia yang akan digunakan untuk membangun kota Yerusalem. Juga satu lagi, Raja memerintahkan para bawahannya yang berkuasa di wilayah kerajaan Persia agar memberi izin kepada Nehemia melewati wilayah-wilayah tersebut. Eits, ada satu lagi. Raja juga memerintahkan beberapa panglimanya untuk menemani Nehemia melakukan perjalanan ke kota Yerusalem. Anak-anak, setibanya di kota Yerusalem, Nehemia memimpin pelaksanaan pembangunan tembok dan pintu gerbang yang sudah hancur dan rusak. Dalam memimpin pembangunan itu, Nehemia juga tetap anak-anak rendah hati, tetap tunduk, setia, dan berdoa untuk memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan anak-anak, betul, Tuhan menyertai pembangunan tembok dan pintu gerbang kota Yerusalem. Karena pembangunannya tidak mudah anak-anak. Ternyata ada musuh-musuh yang selalu mengancam akan merusak, menghancurkan tembok dan pintu gerbang yang telah dibangun. Tetapi anak-anak, karena Nehemia rendah hati berdoa memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan menolongnya dan akhirnya kota Yerusalem, temboknya dan pintu gerbangnya terbangun megah berdiri kembali setelah 52 hari lamanya. Nah anak-anak, dari cerita kita pagi ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, Nehemia adalah seorang yang rendah hati. Dia sudah punya jabatan yang terhormat loh sebagai juru minum raja. Jabatan yang penting. Tapi dia tetap rendah hati, tetap tunduk di hadapan Allah. Dia berdoa dengan memohon belas kasihan. Juga anak-anak, Nehemia itu malah bersusah-susah melakukan perjalanan dari Persia ke kota Yerusalem yang jaraknya jauh anak-anak, seperti dari Jakarta ke Surabaya. Padahal kan zaman dulu belum ada jalan tol, apalagi pesawat terbang. Nah yang kedua, Nehemia mau meminta ampun di dalam doanya kepada Tuhan. Jadi kita juga harus mau meminta ampun dengan kerendahan hati di dalam doa kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Nehemia selalu meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Kita ingat ya tadi, waktu raja bertanya kepada Nehemia kenapa dia muram, Nehemia berdoa dulu, baru
dia menjawab pertanyaan Raja Artasasta. Jadi, kita juga harus meneladani Nehemia, selalu rendah hati dalam berdoa, tunduk dan hormat, memohon belas kasihan Tuhan. Demikian anak-anak, cerita kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Terima kasih Tuhan, kami belajar tentang kerendahan Nehemia. Biarlah kami anak-anak-Mu juga mau rendah hati, taat dan hormat dalam berdoa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita, saatnya kita melakukan aktivitas. Seperti ini caranya, kita simak bersama ya. Anak-anak, untuk aktivitas kita kali ini, kita perlukan lem, selotip, gunting, penggaris, spidol, dan bahan-bahan karton serta origami berdiameter 8 cm, juga karton dan origami berdiameter 5 cm, kemudian lingkaran kertas putih dengan diameter 3 cm, lalu origami berwarna merah berukuran 1,5 dikali 3 cm, 4 potongan origami berwarna hitam berukuran 1 cm dikali 8 cm, dan juga 1 stik es krim berwarna terang, serta 2 mata-mataan berdiameter 1 cm. Origami yang berukuran 8 cm diameternya kita beri lem, lalu kita tempelkan pada karton. Berikutnya juga untuk yang origami berukuran diameter 5 cm, kita beri lem. Selanjutnya, untuk lingkaran yang kecil kita beri lem juga. Lalu kita tempelkan ke lingkaran yang besar. Setelah jadi seperti ini, lalu kita ambil potongan origami hitam, kita tempelkan seperti ini. Kemudian juga berjarak sekitar 1 cm kita tempelkan lagi di sebelahnya. Untuk yang kelebihan panjangnya kita gunting, jadi mengikuti bentuk lingkaran. Jadilah seperti ini bentuknya. Lalu kita ambil lingkaran yang berwarna putih tadi, kita tempel di bagian belakang di atas ya. Kita ambil origami yang tersisa tadi yang ukuran 1 kali 8 cm, yang satunya lagi panjangnya 3 cm. Seperti ini bentuknya. 2. Kita bentuk segitiga. Kita gunting berbentuk segitiga. Selanjutnya yang segitiga ini bisa terlihat agak kecil ya. Jadi seperti ekor ya. Sekarang kita ambil origami yang berukuran 1,5 dikali 3 cm, kita bagi 2 sehingga ukurannya menjadi 1,5 kali 1,5. Kecil ya di sini. Nah, kita bentuk menjadi hati. Kita bentuk menjadi hati.
hati lalu kita gunting. Kita gunting berbentuk hati. Seperti ini. Juga yang satunya lagi. Nah, yang berbentuk hati ini lalu kita tempelkan di bagian atas lingkaran tadi yang ada origami hitam. Di kedua origami hitam. Nah, seperti ini bentuknya. Terlihat ya? Jadilah seperti ini. Kalau sudah, kita berikan bibir. Sehingga jadi seperti ini anak-anak. Terlihat ya? Jadi, sudah mulai terlihat bentuknya bee atau lebah. Kita ambil stik es krim, kita tempelkan. Tempelkannya dengan selotip saja. Jadilah seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan di stik es krim ini tanda kutip B E tanda kutip lagi, kemudian di bawahnya diberi jarak sedikit setelah B H U M B L E. Nah, seperti ini jadinya lebah dan kemudian pada stiknya tertulis be humble. Pakai tanda kutip ya, B-nya ya. Jadi ini akan mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dalam berdoa. Be humble. Demikian anak-anak. Terima kasih. Kita telah melakukan aktivitas anak-anak. Kiranya kita selalu ingat untuk rendah hati dalam berdoa kepada Tuhan. Demikian anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.